7. Oke. Dia bohong ini. Orangnya sebelah aku soalnya. 3. Sorry ya. Mungkin wawasannya nggak gitu luas, jadi kalau kita ngebahas soal sesuatu dianya. Lo nge-rap apa gimana sih? Lo lagi nyanyi nih. Kalau misalnya dianya nggak nyambung, terus kitanya juga bingung kan mau ngomong apa. Kalau kamu suka malah kaget. Iya gitu. Halo. Hai, Kita dari Kes. Edi. Edi. Aku berperan sebagai Nataya. Aku berperan sebagai Junior. Hah? Edi. Aku di sini berperan sebagai Panji. Dan hari ini kita mau main mabar, main bareng cameo. Cameo, ya. Ini mau main tebak siapa pembohong. Jadi Oke. nanti kalian semua boleh pilih salah satu dari ini. Random aja boleh pilih, nanti dilihat misi kalian apa dan kalian sebagai siapa. Oke. Di-keep, jangan sampai ketahuan sama teman-teman ya. Oke. Setiap kertas ini ada misi apa yang harus kalian lakukan selama menjawab pertanyaan dari aku. Oke. Oke. Farhan yang bener lo ya. Lo selalu bohong soalnya. Oke, Mau jujur pun lo bohong. boleh dipilih mau yang mana. Astagfirullahaladzim. Aku main. Oke, dilihat dan misinya dipahami dulu ya. Oke, jangan sampai ketahuan dan misinya Tunggu. harus dijalankan selama kita bermain. Oke, kita mulai ya. Untuk pertanyaan yang pertama. Umur berapa pertama kali kalian suka sama seseorang? Boleh dimulai dari Kak Farhan. Pertama kali suka ya, kayak suka-suka cinta monyet gitu aja. 11-12 kayaknya, 11-12 tahun. Kok amnya banyak banget sih? Oke, ya ada. 11 tahun. 11 tahun, 12 tahun? Ya kan suka crush doang, kayak, ini cantik 11 nih tahun gitu. tuh tag SD ya? Aku lebih parah sih. SD menuju ke SMP lah. Oke. Oke, kalau Kak Sandrina? Aku 7. Oke. Dia bohong ini. Enggak, ini beneran. Oke. 7. Kalau Oke, aku Kan suka-sukaan monyet. kayaknya 5 ternyata Junior. kayaknya aku kayak baru 2 tahun lalu deh. Orangnya sebelah aku soalnya. 3. Sorry ya. Kan belum sampai 3. 3, belum. Nanti aja berantemnya. Belum 3 tahun. Kalau lagi naksir sama orang, kamu tipe yang agresif atau pasif? Kalau agresif, apa yang pernah kamu lakuin? Boleh dari Kak Junior. Agresif atau pasif? Kamu pasif. Kayaknya aku agresif. Kalau awal suka itu kan pasti agresif lah. Harus langsung dikejar terus itu harus sampai dapat gitu. Apa biasanya yang dilakuin? Biasanya dilakuin selalu mencari cara supaya bisa lebih dekat. Kayaknya cari info dari teman-teman terdekatnya gitu-gitulah. Oke, kalau Kak Farhan, Agresif. agresif. Apa yang pernah dilakuin? Agresif banget ya. Ya kalau suka sih nunjukin banget ya, kayak ngajakin ngedate terus-terusan dan kasih effort sedikit, kayak nyamperin dan lain-lain gitu. Namanya kemana? Bandung. Nanya nih. Gak apa-apa dong. Ya jawab. PP itu siapa? Bandung ya. Kalau Kak Sandrina? Aku agresif. Masa sih? Iya. Aku tahu pembohongnya siapa. Enggak, orang kan waktu itu aku yang ngajakin kamu jalan duluan. Your Iya. mom yang jangan kita jalan. Enggak, it was me. I was like, kenapa sih dia nggak ngajakin aku jalan? Lama gitu. Oh ya, ya udah deh. Kira-kira udah ada gambaran siapa pembohongnya? Udah ada. Udah. Ya, kita lanjut lah. Udah. Oh, boleh. Kita lanjut ya. Kayaknya Oke. masih Udah cari udah kita jelas cari. banget ini pembohongnya siapa. Oke, selanjutnya ya. Tunjukin dengan bahasa tubuhnya, gerak tubuhnya, gimana reaksi kamu kalau tiba-tiba di jalan ngelihat lawan jenis yang menarik perhatian. Boleh dari Cassandrina. Apa? Kalau kamu suka malah kaget. Iya gitu. Apa itu? Aku kayak diusung itu kayak. Gue ngebayangin ada nih orang lewat. Wah. Oke. Oke, pembohong itu pembohong. Ya. Oke, kalau Kak Junior. Kayaknya
Gitu aja. Enggak gitu. Enggak. Leg aja, leg dikit aja gitu loh. Leg dikit. Kalau emang beneran suka kan, ya amazed, dan biasanya kalau emang ada perasaan kayak wah cantik nih gini, biasanya lebih gugup. Lah, bukannya lu lebih payah lagi? Kencang lo ya? Enggak, gue langsung. Enggak bercanda. Aduh. I'm just kidding, man. What the fuck? Apa hal paling awkward yang pernah kamu lakuin pas lagi PDKT? Boleh dari Kak Farhan? Hal yang paling awkward dilakuin pas PDKT? Apa ya? Apa ya? Mungkin kalau PDKT-nya sama orang yang nggak sefrekuensi kali ya, baru ngerasa awkward. Kayak kadang kalau ngobrol nggak nyambung gitu, bla bla bla, terus dianya juga mungkin wawasannya nggak gitu luas, jadi kalau kita ngebahas soal sesuatu dianya Lo nge-rap apa gimana sih? Lo lagi nyanyi nih? ya lagi nge-rap, bentar satu nafas ini ngomongnya. Ya intinya dia kalau misalnya dianya nggak nyambung, terus kitanya juga bingung kan mau ngomong apa, dianya juga nggak ngerti apapun, jadi kita juga bingung mau ngomong apa, jadi awkward aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Satu nafas, sah. Apa ya? Tiba-tiba mau pergi ke tempat lain kali ya? Hah? Iya, ingat nggak? Yang kita lagi makan, abis itu kayak udah bosan, ayo pergi. Jadi bosan. Nggak bosan. Ada kepentingan lain aja. Boleh Kak Junior? Kayaknya waktu ini deh, kayaknya hal awkward itu kalau misalkan kita awal pendekatan, terus tiba-tiba kita kayak habis topik. Iya. Itu nggak tahu ya, mungkin lawannya itu ngerasain juga hal yang sama atau enggak, tapi kayak kita sendiri itu kayak awkward, kayak aduh ngomong apa lagi. Berarti Karena nggak biasanya kayak gitu nggak interested. nyambung biasanya sama kita biasanya. Berarti kalau nggak kayak gitu. interested Jadi dong. habis itu kita harus ganti topik lagi supaya dia interested dengan topik yang baru gitu. Itu awkward tuh biasanya tuh. Iya. Ya nggak? Iya. Awal-awal kalau ngobrol-ngobrol tuh. Karena juga biasanya kalau habis nyambung kayak, tuh apa lagi ya? nggak habis biasanya topiknya tuh. Oke. Ya kayaknya. Next. Masih hal-hal seputar gebetan dan perhatian. Apa hal paling absurd yang pernah dilakuin demi menarik perhatian dari gebetan? Boleh dari Cassandra. Pura-pura sakit. Oh, gitu. Enggak, aku udah nggak ngelakuin itu. Oke. Boleh Kak Junior? Kayaknya pura-pura sama sih sakit kayaknya ya. Iya. Iya, pura-pura sakit deh. Pura-pura sakit juga. Nggak boleh sama. Ini semua sama. Pura-pura capek lah kali. Tapi bukan pura-pura, kadang kayak kalau misalnya habis syuting gitu terus kegebetan, aduh capek nih gini bla 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 bla. Oh ya capek hari ini gitu. Oh Jadi gitu. perhatiin. Padahal sebenarnya nggak capek-capek banget, cuman kayak pengen diperhatiin aja gitu. Oke, boleh dicoba. Coba ya Pak saya Farhan, inget ya kalau dia lagi capek, tendangnya pala. Oke, kira-kira udah ada gambaran? Udah jelas banget. Udah. Oke, Udah. siap. Pertanyaan terakhir ya, untuk semakin menjelaskan. Gue nggak tahu apa-apa, ini siapa ya sebenarnya. Apa hal yang paling bikin kamu ilfeel dari seseorang yang kamu suka? Dari Kak Farhan. Apa ya? Ilfil. Ilfil. Aku tahu. Sandrina dulu. Oke. Aku tahu. Apa ya? Bau mulut. Aku langsung kayak, tidak. Iya. Ya udah. Kayaknya bau jigong. Sama aja. Ini deh, kayaknya kalau misalkan dia itu terlalu selalu apa-apa itu semua tentang dia gitu, kayak dia ngacak mulu kayak gitu kayak. Itu kan yang kamu sering lakuin. Enak aja. Kan video? Nggak ada ngacak mulu. Kamu kan sering Tik aja nggak benerin rambut, bodo amat tuh. Kayaknya aku kalau ilfil sih mungkin di bagian kalau ngobrol nggak nyambung. Aku tetap di bagian ngobrol sih, karena aku orangnya talkative banget. Jadi kalau ngobrol nggak nyambung dan dia nggak tahu apa-apa, itu bikin aku ilfil. Gue udah tahu aku. Oke, boleh. Udah tahu? Sekarang masing-masing tunjuk siapa yang kalian sangka sebagai pembohongnya. 1, 2, 3. Dari Cassandrina, kenapa Cassandrina pilihnya Kak Farhan? Karena kalau ngomong, itu mulu. Oke.
Kalau dari Kak Junior, kenapa Kak Sandrina? Karena ada beberapa jawabannya bohong. Enggak, beneran. Jawabannya bohong. Diem deh. Bohong itu jawabannya. Bu. Kamu tuh suka lupa, udah. Oh iya deh, aku pikun. Kalau Farhan, kenapa pilih Kak Junior? Karena tadi pas awal-awal dia langsung notice ya, dia nggak sadar kalau itu tuh sesuatu, gitu. Ada sesuatu lah. Wah, nggak masuk akal jawabannya. Apa? Ada masuk akal. Kan Percaya aja lah, lu dong percaya lah, kena percaya lah, ACBT percaya lah. kalau Percaya sama gua. Ini bagian dari taktik ini. Ah, ya udah. Main games. Oke. Gua nggak tahu mau ngapain. Sekarang pilih ulang lagi, nyampe ada yang 2 dipilih. Sekali lagi lah nunjuk lah. Pembohongnya siapa? Oke, boleh ya. Yo, 3, 2, 1, boleh tunjuk masing-masing. Kok gue? Gua nggak tahu main apa ini. Oke, ya udah Kak Farhan, kenapa Bukan. pilih Kak Sandrina pembohongnya? Kenapa lu ubah tiba-tiba? Apa yang gue lakukan? Nggak tahu feeling. Kalau gua kena am-amnya itu bener tadi masuk akal Sandrina. Kebanyakan itu kayak misinya dia harus Enggak, tapi lu ngerti kan kan? Lu ngerti nggak hamnya? Enggak. Lu ngerti nggak hamnya? Enggak. Enggak lu sendirian lu. Udah, ayo reveal. Oke, Rebel. sekarang pembohongnya boleh angkat tangan dan kasih tahu misi dia tadi setelah Oke, angkat tangan. apa? Yuk, 3, 2, Angkat tangan. Pembohong Angkat tangan. Kan bener kan? Bentar. Lu apa San? Orang jujur. Setiap menjawab pertanyaan orang harus Tadi mulainya makanya. dengan mengusap-usap alis kanan terlebih Oh dahulu. gitu. Oh, tak pikir kalau orang jujur tuh sama harus gitu. Jadi kayak orang jujur tuh ngerti kalau itu tuh kode gitu. Gitu loh. Enggak sama. Makanya lu ngerti beda. hem nggak? Makanya ada Coba ngerti lihat. hem nggak? Kalau aku kayaknya, makanya aku selalu jawab dengan kayaknya. Oh. Kak Junior Karena selesai ya. bohong. Kak Farhan dari tadi Wah, intuisi gue pertama kali bener tuh berarti. 1, 2, 3. Berarti emang lo disuruh Makanya tuh. oh. Kayaknya Kan cuma ada yang satu ngerti orang hem doang. nggak? Ada yang ngerti hem nggak? Gitu loh. Nyari teman gitu. Ayo, ngerti nggak? Ngerti nggak hem? Biar Jadi ini. karena pembohongnya nggak ketebak, jadi Kak Junior selamat sebagai pembohong. Kita main sekali lagi. Nggak ada durasi. Oh iya. Boleh dong diceritain sedikit tentang series Edi ini? Oke, ejakulasi dini series ini kalau dari POV-nya Nataya ya. Nataya kan ceritanya emang sebelumnya sekolah di Amerika dan akhirnya pindah karena sesuatu terjadi di sekolahnya waktu di Amerika. Habis itu dia pindah ke Indonesia, dia sekolah di Indonesia, ya dia menjalankan kehidupan normalnya lah sebagai remaja perempuan gitu loh. Terus akhirnya ketemu sama dia, si Biang Kerok gitu. Dia juga bilang kayak ini. Iya, dua-dua ini deh. Aku. Iya. Oke, jadi sebenarnya kayak gini nih, kayak banyak yang salah nih pertama kali kita ngupload tentang series ini, banyak yang salah kalau mikir ini saya tentang yang aneh-aneh segala macam gitu-gitu. Tapi sebenarnya ejakulasi dini ini sebenarnya kita itu lebih ke mengajarkan. Kita itu seperti ini kayak edukasi tapi yang kita balut dengan kekompleksan yang komedi gitu, yang lucu dan nggak bikin orang bosen tapi tetap nangkep apa sih sebenarnya penyakit ini gitu loh. Jadi ini bukan series yang aneh-aneh yang mesum atau apa, enggak. Ini sebenarnya cuma edukasi yang kita balut dengan komedi gitu loh. Dan orang nggak bakal bosen nontonnya karena ini full of komedi gitu. Mungkin dalam satu episode bisa setengahnya komedi gitu loh. Jadi ini emang sesuatu yang patut dan baik untuk dicontoh karena ini sebenarnya dia itu edukasi gitu loh, patut untuk ditonton. Dan di sini juga ada dari sisi kekeluargaan, gimana keluarga yang harmonis itu kebentuk itu karena apa gitu. Dan di sini juga masuk beberapa scene-scene yang romance sih, dan itu romansnya aku suka banget karena romansnya Percintaan dibalut remaja. dengan indah yang nggak aneh-aneh, nggak yang sensual, itu dibalut dengan indah yang cinta itu nggak harus pegangan tangan, nggak harus yang bener-bener gebet banget gitu, nggak. Cinta itu bisa dengan cuma kata-kata kayak gitu sih. Sama. What do you say? Nggak bisa gitu, nggak boleh. bisa. Pembohong. Ya, mungkin nambahin aja karena Junior tadi juga udah menjelaskannya dengan cukup baik. Dari sisi lo lah, sisi lo. Ya dari sisi sendiri, ya cerita ini ada komedinya, ada drama keluarga, ada drama percintaan, dan di sini kita sebagai pemain mencoba untuk mendeliver sesuatu hal yang entertaining dan sekalian mengedukasi. Jadi ya kita harap kalaupun misalnya kalian menangkap hal yang ada hal negatif yang tertangkap, di kesampingkan aja dan ambil aja
hal positif yang kita coba untuk deliver di sini gitu. Ya, kalaupun ada hal negatif itu juga untuk menjalur supaya masuk Iya. dengan topik dan cerita utamanya sih. Iya. Lebih ke pelajarannya dari situ dulu dimulai ya. Dengan Benar. cara pasti kan di dunia ini juga orang sebagian besar ya, orang itu ngalamin dulu, dia salah dulu, baru dia belajar. Bener. Nah itu pun juga ada di series ini gitu loh. Kita mencoba untuk mengajarkan banyak hal di sini sebenarnya ya. Jadi ya kalau bisa jangan langsung skeptis dengan judulnya, Iya. tapi coba ditonton dulu saja. Hai, jangan lupa saksikan series Evaluasi Dini atau Edi Hanya di Vision Vision Plus. Plus. mulai tanggal 4 Juli 2025. nonton ya. Bye bye.